RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sorry, sampai dengan hukuman seumur hidup. Temuan apa yang waktu itu didapat tim heroin seberat 1,1 kilo. Saya sebagai masyarakat luar gitu Ibu ya. Di luar itu dalam kehidupan bermasyarakat ada yang namanya dinamika kehidupan. Siap. Hilangnya kemerdekaan seseorang karena berstatus narapidana. Ini mungkin bagi sebagian orang akan dianggap sebagai akhir dari sebuah perjalanan hidup. Karena pada dasarnya hari-hari yang dilalui oleh para narapidana di balik jeruji besi dikendalikan bukan oleh dirinya sendiri, melainkan oleh orang lain. Benarkah demikian? Dan masihkah ada secercah harapan di hari depan? Saya Aris Ardian mengajak Anda melihat lebih dekat kehidupan warga binaan di balik jeruji besi. Pemirsa, saat ini saya berada di satu tempat khusus, satu tempat khusus yang ini tidak semua orang, tidak setiap orang bisa masuk ke sini, dan menurut saya tidak ada satu orang pun yang mau tinggal di tempat ini. Dan ya, ini adalah tempat para narapidana menjalani hukuman sekaligus menjadi warga binaan. Berada di Jalan Monsinyur Sugio Pranoto 59, Lapas Perempuan kelas 2A Semarang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Rini Sulistiowati. Beliau adalah Kasih Kegiatan Kerja dari Lapas Perempuan kelas 2A Semarang. Ibu Rini Sulistiowati, apa kabar? Baik, Mas. Ibu Rini sebagai Kasih Kegiatan Kerja di Lapas Perempuan kelas 2A Semarang. Betul. Sudah berapa lama dinas di sini, Ibu? Saya dinas di sini sudah tahun ke-6 ini. Jadi tahun 2020 saya masuk ke sini. Dari 2020 dan ini tahun ke-6 Ibu. Siap. Setiap hari berkegiatan dan berdinas di tempat ini. Betul. Bertemu dengan banyak warga binaan dengan berbagai kasus, dengan berbagai tipikal. Begitu ya? Betul. Bagaimana berdinas di Lapas Perempuan, Ibu? Saya ngalir aja sih berdinas di sini. Jadi apa yang kita lakukan di sini itu adalah suatu ibadah ya. Kita kerjakan di sini. Setiap hari ketemu dengan anak-anak dengan karakter yang berbeda. Lama-lama kita juga belajar. Jadi tidak hanya mereka yang belajar di sini, namun kita sebagai petugas juga mempelajari apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kenapa mereka harus berada di tempat ini. Seperti diketahui oleh sebagian besar masyarakat di sini bahwa tentunya tempat ini tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Gitu. Itu kalau menurut pandangan saya pribadi, adanya beberapa hal yang menyebabkan apalagi ini kita tempat khusus perempuan yang Mas ya. Menurut pandangan saya pribadi di sini itu tidak lepas dari hubungan dengan antara kita sebagai individu dengan ketuhanan kita. Berarti Tuhan itu sudah memilihkan tempat di sini, berarti Tuhan itu sudah memproses kita untuk membentuk manusia yang lebih bermakna, manusia yang lebih baik lagi tentunya ke depannya dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, yang bisa saya ambil adalah ini ibadah Ibu melakukan sampai dengan tahun ke-6 ini dan pada akhirnya bukan cuma warga binaan yang belajar, tapi teman-teman yang berdinas di sini juga belajar. Akhirnya sama-sama belajar. Begitu. Ibu, ini tentang Lapas Perempuan kelas 2A Semarang. Sebenarnya kapasitasnya ini untuk berapa orang? Kapasitas di sini itu kapasitas yang tercatat ya. Itu 174 orang. Seharusnya untuk 174 orang. 174 orang. Namun sampai dengan saat ini penghuni yang ada di Lapas Perempuan kelas 2A Semarang itu 271 orang.
itu terdiri dari 232 orang narapidana dan 39 orang tahanan. Oke. Masih ada lagi juga 1 orang bayi. Nah, ini bawaan dari pada narapidana yang ada di sini. Oke, sebentar. Tentang kapasitas ini berarti jumlah penghuni sekarang, jumlah warga di sini melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Iya, betul. Kemudian seperti apa teman-teman warga binaan yang seharusnya untuk 174 ya tadi Bu Iya. menyampaikan ya. Tapi harus lebih dari itu. Masih cukup kondusif dan cukup nyamankah? Alhamdulillah di sini kita sebut masyarakat ya Mas ya. Iya, masyarakat. Karena ini mewakili masyarakat juga kan, Oke. masyarakat warga binaan pemasyarakatan. Iya. Nah, kondisi di sini mereka itu kooperatif. Oke. Jadi itu yang membuat kondisi dan situasi lapas itu kondusif. Oke. Jadi secara kalau di secara keamanan dan ketertiban di sini masih sangat tertib. Tertib dan kondusif. Iya, betul. Meskipun jumlah masyarakatnya melebihi dari kapasitasnya. Betul. Ini nggak kecap nomor 1 ya Mas. Iya. Jadi Iya. dengan adanya beragam kegiatan yang ada di sini itu membuat teman-teman warga binaan yang di sini itu mengerti apa dari arti sebuah proses yang Iya. memang harus dijalani di sini. Iya. Jadi masing-masing dari mereka, oh ya sudahlah, memang ini saya sadari ini sebagai proses, saya harus di sini, saya harus menjalani apa yang menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Misalkan ada pembinaan kepribadian, Ikut. kemudian ada kegiatan life skill, di Ikut. pembinaan kemandirian, itu juga banyak sekali yang mereka ikuti. Oke. Di samping itu, kita di sini juga ada kegiatan-kegiatan seperti kegiatan yang di luar, ada kegiatan ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Itu keluar lapas. Di dalam lapas Oh, di sendiri. dalam lapas. Iya, betul. Baik, jadi menurut saya dari yang saya dengar dari Ibu Rini Sulistiawati ini, mereka adalah masyarakat yang taat dan memang menikmati proses. Mereka menyadari ini bagian dari kehidupan mereka dan mereka menjalani dengan sebaik-baiknya. Begitu. Oke, Betul. Ibu dengan kapasitas seperti yang tadi Ibu sampaikan, dengan jumlah masyarakat di sini seperti yang Ibu sampaikan juga, fasilitasnya seperti apa Ibu? Di sini fasilitas-fasilitasnya juga sudah lumayan bagus ya Mas. Contohnya dari fasilitas kesehatan. Oke. Nah, itu bidang pembinaan kepribadian. Itu ada yang namanya bagian perawatan narapidana dan tahanan. Di situ ada bagian kesehatan, itu yang mengurusi di situ. Di sini kebetulan klinik kami itu sudah sebagai klinik pratama dan terakreditasi paripurna. Oke. Itu satu sisi. Kemudian ada di bidang perawatan juga itu ada namanya dapur bersih si gendis. Di situ kita sudah menyiapkan untuk makanan warga binaan sehari-hari itu sudah dipersiapkan di dapur bersih kami dan itu sudah tersertifikasi halal MUI. Dan semuanya dapat? Dan semuanya dapat, Ya. tidak terlewatkan. Ya. Gitu. Kemudian fasilitas yang lain lagi ada juga fasilitas olahraga. Dalam fasilitas Bisa olahraga juga di ada sini. olahraga. Oke. Dalam fasilitas olahraga di sini itu ada voli, kemudian ada senam. Setiap hari Jumat itu juga ada senam. Itu sebagai bentuk rekreasi. Iya. Kalau di dalam penjara kan rekreasinya di dalam ya, Iya, bukan di luar ya. iya. Terus kemudian di belakang juga ada spot untuk jalan-jalan santai atau Oke. spot Di untuk sebelah sana, di dalam. menikmati kantin cantik, kantin Iya. koperasi. Ada Di situ juga. ada juga. Jadi apapun yang ada di luar, di sini kami sebagai petugas dan
masyarakat yang ada di sini juga. Jadi kan kami berdampingan, Mas. Jadi warga binaan itu tidak sendiri di kami di sini. Namun itu ada kami sebagai petugas di sini. Jadi kami itu sama-sama menciptakan bagaimana suasana di sini tuh nyaman, seperti yang mereka dapatkan di luar. Jadi mereka terpenuhi kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kemudian mereka juga bisa memenuhi life skill-nya karena itu merupakan hak dari mereka juga yang seharusnya mereka dapatkan. Terus kalau untuk kegiatan lain di sini punya karawitan juga, Mas. Jadi setiap hari Senin itu ada karawitan juga. Jadi kita dengan kondisi di balik jeruji ini kita juga tidak meninggalkan budaya ya. Budaya itu masih benar-benar kita kita tekuni juga di sini, kita jalankan gitu. Baik, ini cukup menarik. Tadi Bu Rini Sulistiawati menyebutkan ada karawitan begitu ya. Nah, saya penasaran dengan program-program apa saja ini Bu yang di-create oleh lapas untuk masyarakatnya, baik yang kemarin sudah sukses dilaksanakan, yang sedang berlangsung ataupun yang akan segera dilaksanakan. Jadi begini, Mas. Di lapas itu ada 2 pembinaan. Yang satu pembinaan kepribadian itu mencakup pembinaan rohani, mental spiritual, kemudian ada pembinaan keagamaan di situ, kemudian ada pramuka juga, itu masuk pembinaan kepribadian. Pramuka. Iya, terus kemudian ada juga ideologi Pancasila, setiap hari-hari besar kenegaraan itu mereka juga melaksanakan upacara bendera. Terus kemudian ada juga yang masuk dalam pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kemandirian ini itu yang kedua Ibu ya, kemandirian. Kemandirian itu terdiri dari kegiatan-kegiatan pembinaan keterampilan atau life skill yang nantinya itu akan sebagai bekal mereka ketika mereka selesai menjalankan pidana di sini. Dan itu yang memang dilakukan selama ini dan berlangsung dengan cukup sesuai dengan yang sudah di-create, outputnya juga sesuai. Jadi kita menjalankan tugas di sini bukan semata-mata kita sebagai pegawai menjalankan ini. Biar memang terlaksana, tidak seperti itu. Ini tentunya kita bertugas di sini ada undang-undang yang melatar belakangi, Mas. Itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Jadi di situ tuh istilahnya rule-nya itu sudah ada semua. Kita tinggal menjalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan di undang-undang. Baik, gitu. Ibu, ini saya penasaran kalau saya sebagai masyarakat luar gitu Ibu ya. Di luar itu dalam kehidupan bermasyarakat ada yang namanya dinamika kehidupan, ada drama-drama begitu ya. Dan saya tidak tahu nih kalau untuk masyarakat di dalam, teman-teman warga binaan di lapas perempuan ini, apakah juga sama seperti itu, berdinamika, ada drama, ada sedihnya, ada senengnya begitu Ibu? Ada. Sama seperti di luar. Sama seperti di luar. Seperti apa Ibu? Bahkan di sini karena mungkin kita tiap hari bersinggungan terus ya, jadi kita juga mengamati gitu loh. Misalkan ini saya ceritakan dari sisi warga binaan. Warga binaan ini ada kesedihan, misalkan ada yang meninggal, bapaknya atau ibunya yang meninggal, keluarganya meninggal, belum tentu mereka akan dengan mudah bisa terus langsung pergi melayat dan lain sebagainya. Semua serba ada SOP, ada prosedurnya. Itu duganya yang dirasakan di sini. Jadi kalau saya sebagai petugas kok menceritakan suka duka saya pribadi, berarti saya egois ya. Setuju, jadi itu dari sisi warga binaannya yang saya ini ceritakan. Kemudian ketika ada menikahkan anaknya, kalau sebagai wali itu kan ada izin ya. Tapi kalau tidak sebagai wali, terus kemudian ada cerita lagi
wisuda, anaknya Aduh. wisuda, itu tidak bisa merasakan apa istilahnya euforia kebahagiaan seperti yang dirasakan sama ketika mereka di luar. Itu keterbatasan mereka di sini. Gitu. Jadi itu yang dirasakan sama warga binaan di sini. Kemudian kalau saya ditanya sebagai petugas, suka duka kita apa di sini? Suka duka kita di sini kalau anak-anaknya dikasih tahu nggak nurut. Kemudian warga binaannya banyak yang melakukan pelanggaran disiplin. Itu kita pusing, Mas. Oke, pelanggaran disiplin. Oke, saya potong dulu di situ. Seperti apa yang biasanya dilanggar, Ibu? Pelanggaran disiplin itu biasanya menyalahgunakan obat, dikirimi sama keluarganya dari luar, itu disimpan atau dijual, kemudian nanti dipakai, dia tidak sesuai dosis, misalkan seperti itu. Meskipun petugas di sini sudah mengantisipasi, di sini tuh ketat banget. Gitu. Tapi tetap ada celah. Tetap ada Maksudnya celah. Mereka ini itu kalau banyak yang melakukan pelanggaran begitu, kami sebagai petugas di sini sedih karena apa? Kita merasa pembinaan yang kita berikan hasilnya di mana, gitu. Iya. Oke, fair berarti ya dari sisi warga binaan mereka punya apa ya? Tadi kesedihannya, keterbatasan mereka. Dari sisi petugas juga ternyata sama. Ketika warga binaannya dablek gitu ya Bu ya. Ini juga ternyata sedih. Terus juga. Kemudian kalau banyak di antara mereka yang diajak untuk berkegiatan tapi mereka tidak mau. Sedangkan kegiatan kemandirian itu adalah merupakan hak mereka. Untuk mendapatkan istilahnya pendidikan atau untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan yang lebih. Itu sebenarnya kalau mereka memahami itu adalah bagian dari hak yang harus mereka terima. Oke, tapi mereka nggak mau, malas-malesan. Kalau mereka nggak mau, malas-malesan, nah itu tantangan buat kami sebagai petugas, tantangan besar itu di situ. Dan akhirnya berhasil kan Bu, membuat Alhamdulillah, mereka mau dengan andil. adanya apa namanya, kita support mereka dengan berbagai macam sarana prasarana yang kita siapkan di sini. Terus kemudian mereka kita beri dukungan. Ada perubahan karyamu akhirnya. Ini loh sudah sampai ke ini apa namanya, sudah sampai di masyarakat luar, sudah bisa dinikmati oleh beberapa orang yang di luar penjara ini. Kemudian sampai dengan bisa dibawa sebagai oleh-oleh ke Korea, kemudian diminta dari apa namanya kita untuk kegiatan-kegiatan pameran. Nah itu menjadikan effort kepada warga binaan bahwa ternyata aku dihargai. Mereka mau bergerak dan mereka semangat. Mereka mau menyemangati teman-temannya yang lain untuk bisa berkegiatan. Di sini yang favorit itu di bakery, Mas. Bakery sama karena mereka melihat hasilnya. Iya, oke. Saya pengen coba bakerynya nanti ya, kapan-kapan ya. Boleh. Sebentar, Mas. Ini Mas kan dari tadi dengerin saya ngomong ya. Gimana seandainya jenengan saya panggilkan warga binaan yang mungkin dia bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Jadi fair, saya juga bisa cross check juga cerita Ibu gitu ya. Jadi bukan kecap nomor 1 lagi. Bukan kecap nomor 1, oke. Siapa ini Bu? Jadi saya punya satu warga binaan yang dari dia ini juga saya banyak belajar, ya. Bukan hanya warga binaannya yang belajar, tapi saya juga sangat mengapresiasi dia. Dia itu warga negara asing. Warga negara asing. Iya. Namanya? Betul. Namanya Cherry. Kasusnya kasus narkoba, hukumannya seumur hidup. Tapi dia itu punya semangat yang tinggi sehingga menghasilkan karya-karya yang kita butuhkan untuk beberapa kegiatan fashion show di luar. Dia juga support kami di sini. Hukumannya seumur hidup. Iya, betul. Saya mohon waktunya, saya akan minta waktu untuk ngobrol dengan namanya tadi Cherry. Cherry. Setelah ini Ibu ya. Terakhir Ibu, singkat himbauan untuk teman-teman di dalam warga binaan dan teman-teman yang mungkin
akan segera mentas? Himbauan saya kepada teman-teman yang ada di Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang, teruslah kalian berkarya. Jadi jangan pernah menganggap bahwa karya kalian itu tidak diminati di luar. Justru dengan kalian semakin bergiat, semakin banyak menghasilkan karya yang positif, itu akan memberikan warna baru di luar jeruji besi ini. Jadi masyarakat sudah menunggu loh, gitu. Kemudian himbauan berikutnya untuk teman-teman warga binaan yang mau keluar, saya berdoa semoga keluar dari pintu portir ini, keluar dari Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang ini, teman-teman warga binaan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk banyak orang, untuk keluarganya. Amin. Dan dengan keterampilan yang sudah dipelajari di sini itu akan menjadikan manfaat yang lebih besar. Amin. Dan akan bisa menjadikan suatu karya yang lebih besar lagi di luar. Gitu. Baik, terima kasih sekali Ibu Rini Sulistiawati, Kasih Kegiatan Kerja Lapas Perempuan Kelas 2A Semarang. Terima kasih untuk waktunya Ibu, dan saya mohon izin setelah ini saya akan ngobrol dengan Cherry. Ya, dengan Cherry. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu. Terima kasih ya Mas. Sebagai objek dari penerapan peraturan, kemudian juga fasilitas yang disediakan di lapas, apa yang kemudian dirasakan oleh warga binaan di tempat ini? Nah, kali ini pemirsa, saya akan berbincang dengan salah satu warga binaan, salah satu masyarakat yang tinggal di Lapas Perempuan ini. Bukan warga negara Indonesia karena dia seorang warga negara asing, tepatnya warga negara Filipina. Cherry namanya. Halo, Cherry, apa kabar? Baik. Cherry bukan warga negara Indonesia? Bukan, saya asli orang Filipina. Tinggal di Indonesia sudah berapa lama? Tinggal di lapas ini sudah 14 tahun 4 bulan. 14 tahun 4 bulan di dalam? Di dalam. Oke, kita flashback ke 14 tahun 4 bulan yang lalu. Cherry, kenapa bisa sampai dari luar dengan segala macam aktivitas, fasilitas yang jelas lebih bebas, lebih semua bisa didapatkan di luar, bisa masuk ke dalam? Karena ya saya terlalu gampang percaya sama orang yang menjebak saya di tempat sini. Oke, Cherry masuk dengan kasus narkoba. Dan vonisnya, hukumannya? Seumur hidup. Seumur hidup. Cherry, warga negara Filipina, terlalu percaya dengan orang, kasus narkoba, dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Dan sudah menjalani 14 tahun 4 bulan. Keluarga di Filipina masih ada? Masih ada orang tua dua-duanya. Masih ada orang tua dua-duanya. Ketika ada kabar, entah dari Cherry atau dari pihak lapas ke mereka, seperti apa mereka? Ya awalnya sih mereka terpuruk karena memang mereka nggak tahu kalau saya dibohongin sama orang yang saya percaya itu. Oke, Cherry, sorry, sampai dengan hukuman seumur hidup, temuan apa yang waktu itu didapat tim heroin seberat 1,1 kilo. 1,1 kilo, dan itulah kenapa akhirnya vonisnya hukumannya seumur hidup. Iya. Ketika saya membayangkan saya atau siapapun mendapatkan hukuman seumur hidup, saya nggak tahu nih saya bisa melanjutkan hidup atau enggak. Saya bagaimana mengatur hati perasaan saya untuk menerima takdir, ya, saya bilang ini takdir. Cherry, bagaimana waktu itu ketika Cherry seumur hidup? Awalnya shock karena ya rentutnya 20 tahun. Kan pikirnya kan bisa turun karena kan masalahnya juga kan saya nggak bisa bahasa Indonesia saat itu. Dan nggak ada yang mendampingi saya dari keluarga, dan kedutaan pun datangnya di saat udah mau vonis. Oke. Ya mau gimana lagi, berat, kacau, bingung, merasa seorang diri di negara orang. Tapi sekarang saya lihat
Sorry, momen ini, aduh, saya nggak tahu ini. Saya dapat banyak pelajaran dan saya yakin yang nonton kita juga akan dapat pelajaran. Jangan sampai seperti Cherry, jangan sampai amit-amit seperti Cherry, gampang percaya sama orang, deket-deket sama narkotika, begitu ya. Tapi saya lihat Cherry yang sekarang ini. Misalkan kita ini syuting di studio RRI, ini pasti kita dipikirnya adalah presenter couple gitu. Maksudnya bisa tadi se-happy itu, se-fasih itu berbahasa Indonesia. Bagaimana seorang Cherry akhirnya bisa menerima hukuman seumur hidup, bisa ikhlas, kalau kata orang Semarang bisa legowo dan akhirnya bisa beradaptasi di sini. Ya, karena saya pikir kasihan orang tua saya di luar. Yang jauh dari saya juga, pasti mereka butuh untuk menguatkan juga mereka di sana. Jadi saya harus lebih kuat menjalani hari-hari saya di sini karena orang tua saya di Filipina itu, gimana ya, mereka juga udah tua. Iya. Kalau saya ngedrop, apa kabar mereka di sana? Pasti mereka lebih ngedrop lagi. Mereka udah pernah kesini? Mama saya baru kesini tahun kemarin bulan September deh. Udah berapa kali selama 14 tahun? Karena baru 2 kali. 2 kali, karena Filipina dan Indonesia, Semarang. Iya, juga biaya yang nggak murah. Itu pun dibantu sama kedutaan pas datang ke sini. Oke. Iya. Bagaimana proses Cherry belajar bahasa Indonesia? Proses Cherry dengan segala macam kehidupan di dalam? Ya awalnya sih ya sulit banget karena Cherry nggak terlalu lancar berbahasa Inggris juga dan bahasa Indonesia pun nggak bisa, jadi komunikasinya agak sulit. Tapi saya giat belajar untuk bisa berbahasa karena saya pikir di sini saya bukan hukuman pendek yang sementara, saya lama di tempat ini. Jadi saya harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini biar waktunya cepat berjalan, mengisi hari-hari saya di sini. Jadi nggak terlalu pikiran yang macam-macam. Oke. Cherry, kalau boleh flashback ke belakang, mau deket-deket narkotika nggak? Enggak, karena memang saya nggak pemain narkoba. Saya cuma korban sama orang yang nipu saya. Oke. Apapun itu sudah berlalu ya, dan sekarang saya lihat Cherry dengan tadi spoilernya, Cherry ini prestasinya banyak gitu. Katanya Cherry ini di dalam benar-benar semangat beraktivitas, membanggakan, bener nggak? Iya. Apa memang di dalam aktivitas Cherry apa dan prestasi apa yang Cherry punya di dalam ini? Ya, Cherry dari nol nggak bisa menjahit, tapi sekarang udah lancar menjahitnya, udah pinter. Segala macam pesanan dari luar ataupun di dalam, Cherry bisa kerjakan sendiri, potong sendiri, jahit sendiri, mau itu tas, baju, dan apapun yang mereka pesan, Cherry pasti kerjakan. Dari nol padahal nggak bisa jahit. Nggak bisa. Akhirnya sekarang tadi bocorannya sering dapat orderan, bajunya jadi pakai fashion show. Bikin baju apa aja? Iya, tergantung sama pesanannya sih. Ada yang apa udah pernah bikin apa aja? Coba disebutkan. Iya banyak sih. Dari baju tidur, baby doll, dress, sama outer. Iya banyak juga. Berapa lama? Belajarnya berapa lama? Ya Cherry sih belajarnya sebentar karena memang Cherry benar-benar pengen kerja, belajar, semua harus bisa. Iya, dan Cherry membuktikan ke diri Cherry sendiri, Cherry bisa. Dan orang di rumah pun kalau dengar updatean dari Cherry pun mereka lega. Mereka juga senang. Mereka senang. Cherry di dalam beraktivitas positif, di dalam sekarang terima jahitan, bisa jahit pakaian, seneng mereka dengernya. Ya juga pun waktu Mama datang ke sini lagi banyak orderan tas, tote bag itu pesanan dari Jakarta, 75 piece, Cherry sama juga yang kerjain, Cherry yang motong. Tote bag dengan bahan kimi. Oh, bisa. Jadi orang tua di sana juga pada senang juga. Iya. Sama tas laptop juga, macam-macam tas juga, sama dompet juga. Oke, memang fasilitas di dalam seperti apa sampai Cherry bisa ngejahit? Berarti komplit dong di dalam? Ya lumayan komplit juga. Mesin juga jahitnya kan ada. Juga kan kalau ada bahan yang kurang, ibunya belanja di luar buat
kita pakai. Oh, minta tolong ibu petugas belanja di luar dan bisa dipakai di sini. Oke, jadi memang menurut saya pihak lapas pun begitu memfasilitasi dan begitu perhatiannya ke masyarakat di dalam. Setuju nggak? Ya, setuju. Setuju. Oke. Setuju. Cherry, teman-teman yang lain seperti apa? Karena Cherry bukan WNI. Mereka almost ya, mereka hampir semuanya WNI. Mereka menerima, merangkul, atau pernah ada gesekan atau bulian mungkin. Kita nggak pernah tahu nih. Gimana? Kalau sama Cherry sih baik-baik aja semua, karena tergantung Cherry-nya juga sama orang kan, karena Cherry baik sama semua orang, jadi nanggapnya mereka juga sangat baik. Mereka terima aku juga dengan kekurangan bahasanya dulu kan nggak selancar ini. Mereka memahami situasi saya juga di sini. Saya nggak punya keluarga di sini, tapi ya puji Tuhan. Semua teman-teman yang dekat sama saya pada baik-baik semua juga. Oke. Kita bisa akhirnya ketemu dengan keluarga baru yang bukan sedarah di tempat seperti apapun itu dan kapanpun itu. Dan Cherry sekarang punya keluarga di dalam lapas perempuan ini, begitu ya, yang menerima Cherry, memperlakukan Cherry dengan baik karena Cherry juga melakukan hal yang sama ke semua orang. Oke, Cherry, apa yang mau Cherry sampaikan ini untuk pemirsa? Boleh sebagai closing statementnya Cherry. Ya, pertama untuk pemirsa dan teman-teman, jangan seperti saya yang pernah merasakan di dalam yang lama di sini, lebih menghargai keluarga, berhati-hati mengenal orang di luar, dan jangan terlalu gampang percaya sama orang. Oke, itu untuk yang nonton kita. Untuk teman-teman di dalam, apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih selalu dipertemukan saya sama orang-orang yang baik, yang mendukung saya di sini. Setiap ya ibu-ibunya juga yang membimbing kami di sini dengan baik. Pemirsa, begitu banyak hal yang bisa kita ambil dari obrolan singkat bersama dengan Cherry. Ya, hukuman seumur hidup. Aduh, saya nggak bisa ngebayangin, dan saya yakin pemirsa juga, kita semua tidak bisa membayangkan apa saja yang telah terjadi, pergolakan batin, kemudian penerimaan, keikhlasan, yang akhirnya Cherry ya semangat untuk menjalani kehidupannya sekarang ini dan berprestasi di dalam. Cherry semangat terus, sehat terus, ya semoga selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, dan semoga keluarga juga diberikan umur panjang. Ya. Dan semoga dikabulkan perubahan pidana ini yang lagi diajuin. Semoga yang di atas juga mendengar berita ini, biar yang menangani surat-suratnya Cherry segera ditandatangan, biar segera mendapatkan angka, biar bisa berkumpul sama keluarga. Amin, amin. Tidak ada hal yang tidak mungkin, begitu ya. Semuanya masih ada kemungkinan, meskipun kecil, kita nggak tahu ya. Kita tunggu saja nanti dan lakukan sebaik-baiknya di dalam sini. Oke, jadi terima kasih sekali untuk obrolan singkatnya. Apapun yang melatar belakangi warga binaan harus menjalani hukuman di dalam penjara, kita berharap, bahkan meyakini mereka akan kembali dipulihkan hak dan juga kesetaraan dengan warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, petugas pemasyarakatan dituntut untuk mampu membangun kembali sikap tanggung jawab sosial individu kepada masyarakat dari setiap warga binaan yang telah selesai menjalani hukuman. Saya Aris Ardian, di balik jeruji besi. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.